Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang keutamaan ilmu, yakni keutamaan ilmu syar'i. Di antara keutamaan ilmu syar'i yang selanjutnya adalah ilmu syar'i tersebut adalah merupakan warisan para nabi, yang mana para nabi itu tidak mewariskan kecuali ilmu syar'i. Kemudian orang-orang yang mendapatkan warisan tersebut bukan orang-orang yang abal-abal, bukan orang-orang yang tidak semangat. Justru Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang pantas mengemban ilmu syar'i ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih, kata Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba kami. Allah juga pernah bersabda, "Yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalafin 'udul, yanfuna 'anhu ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin wa tahrif al-ghalin." Ilmu agama ini akan dibawa oleh pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil dan terpercaya dari mereka. Dan mereka lah yang akan menghilangkan dan membersihkan ilmu agama ini dari upaya-upaya penyimpangan, dari orang-orang yang melampaui batas, kedustaan dari orang-orang yang ingin merusak syariat Islam, dan dari pentakwilan orang bodoh. Makanya ilmu syar'i ini tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sembarang orang. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pantas mengemban ilmu ini. Kemudian di antara keutamaan ilmu selanjutnya adalah bahwasanya ilmu syar'i akan abadi dan tidak akan hilang. Ilmu syar'i akan abadi dan tidak akan hilang. Berbeda dengan harta. Harta suatu saat akan hilang, akan habis. Akan tapi ilmu syar'i tidak akan hilang. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-ulama'u baquna ma baqiyad dahr." Para ulama itu akan tetap ada selama dunia ini masih ada. Kemudian beliau melanjutkan, "A'yanuhum mafqudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah." Orang-orangnya tidak nampak, sudah habis, sudah mati. Orang-orangnya fil qulubi mawjudah. Orang-orang semacam ini akan tetap hidup di hati-hati kaum muslimin. Tidak akan hilang. Contoh paling mudah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuntut ilmu sampai di dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau ini sampai pingsan gara-gara lupa makan dari semangat. Akan tapi dari atau efek dari itu, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu, sampai saat ini beliau namanya masih hidup di hati-hati kaum muslimin. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? 14 abad yang lalu beliau berusaha menuntut ilmu. 14 abad yang lalu beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi namanya sampai saat ini tidak ada satu kaum muslimin pun kecuali dia tahu siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap seseorang mempelajari ilmu hadis, yang mana ilmu itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, jalannya Abu Hurairah, dari Abu Hurairah dan seterusnya, maka Abu Hurairah masih mendapatkan pahala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Ada 3 hal yang mana ketika manusia mati amalannya tidak terputus. Yang pertama adalah apa tadi? Sedekah jariyah.
sedekah yang berjalan, bangun sumur, bangun, memberikan manfaat kepada orang lain dan seterusnya. Ini sedekah jariyah. Tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang setelahnya. Dia mempelajari ilmu, kemudian ilmunya ini diamalkan. Setelah diamalkan, dia berdakwah kepada orang lain yang mana ilmunya diamalkan oleh orang tersebut. Terus selama ilmu ini masih bermanfaat, orang yang pertama kali mengajarkan pasti mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, awwaladun shalihin yad'u lahu, adalah anak yang saleh yang senantiasa berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang lainnya adalah bahwasanya ilmu syar'i ini satu-satunya atau salah satu dari dua hal yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk hasad. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah hasad kepada seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang tadi menggunakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya di jalan Allah. Kita boleh hasad kepada orang ini. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang-orang hasad kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, yakni ilmu. Yang mana orang ini mempelajari ilmu tersebut kemudian berdakwah dengan ilmu yang dia miliki. Dan hasad ini bukan hasad namanya. Ini yang dinamakan ghibthah. Ini yang dinamakan ghibthah. Karena hasad itu ketika seseorang mengharap kebaikan dan dia mengharapkan kebaikan tersebut hilang dari orang tersebut. Ini hasad. Akan tetapi ghibthah, seseorang mengharapkan kebaikan dari orang lain dan dia tidak mengharapkan hilang dari dirinya. Ini namanya ghibthah. Kemudian di antara keutamaan ilmu syar'i adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu hambanya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala merunduk kepada para penuntut ilmu, yaitu malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasma." Sesungguhnya para malaikat ini akan merundukkan sayap-sayapnya di hadapan para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha. Makanya salah satu faedah yang sangat penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan sujud kepada malaikat kecuali kepada dua hamba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk bersujud kepada alaihi salam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat merunduk kepada para penuntut ilmu. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh para penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya ilmu tersebut merupakan cahaya dalam kegelapan. Sebesar apa cahaya yang dia miliki, maka sebesar itu jalan yang akan tampak di depan dirinya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yudali 'asi. Aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Beliau menghafal tapi tidak masuk hafalannya. Namanya, aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku.
Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu, yakni ilmu syar'i, adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli maksiat. Makanya ketika seorang ingin mendapatkan ilmu syar'i, ingin memahami ilmu yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya, maka seharusnya dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah beberapa keutamaan ilmu, beberapa keutamaan penuntutnya. Maka bagi seorang menganggap atau mengaku dirinya muslim, sudah seharusnya dia menggapai ridha Allah. Sudah seharusnya dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Makanya seorang menuntut ilmu butuh yang namanya semangat, butuh yang namanya kecerdasan, butuh yang namanya berusaha, butuh yang namanya meluangkan waktu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin, sa'unbika an tafsilha bi bayan, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tulu zamani." Akhi, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali engkau menghimpun pada dirimu 6 hal. Yang pertama adalah kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah kemauan yang keras. Kemudian yang ketiga adalah semangat. Yang keempat adalah bekal dan harta yang cukup. Kemudian yang kelima adalah bimbingan ustaz. Dan yang keenam adalah waktu yang lama. Makanya seorang ketika menuntut ilmu harus sabar. Jangan gerusa-gerusu. Jangan ingin sampai kepada derajat Ustaz Fulan, ingin sampai kepada derajatnya ulama Fulan. Jangan. Sabar. Jalani ilmu tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Jangan terlalu terburu-buru untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ada jalannya, ada tadarrujnya, ada jalan untuk melewati ilmu tersebut. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum ana tutup kajian ini, ana akan bacakan satu kisah tentang kesabaran salah satu ulama salaf dalam menuntut. Dituliskan di dalam kitab Tartibul Madarik min Qadhi Iyad dan juga dalam kitab Ma'alimul Iman dan Takmilatu Ma'alimil Iman milik Ibnu Naji rahimahumullah, ketika menuliskan biografi Imam Abdullah ibn Farrukh Al-Farisi Al-Qayrawani yang lahir di Andalus pada tahun 115 Hijriah dan meninggal di Mesir pada tahun 176 Hijriah rahimahullah. Abdullah ibn Farrukh berkata, ketika aku mendatangi negeri Kufah dan harapan terbesarku saat itu adalah mendengarkan hadis atau mengambil ilmu dari Sulaiman ibn Mihran atau yang terkenal dengan Al-A'mash. Sehingga aku pun bertanya tentang keberadaan beliau. Akan tetapi aku mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Mereka mengatakan bahwa Al-A'mash sedang marah kepada para ahli hadis, yakni pada murid-muridnya. Sehingga ia pun bersumpah untuk tidak mentalqin dan tidak mengajari hadis untuk beberapa saat. Aku seringkali berkunjung ke rumahnya. Siapa tahu aku bisa bertemu dengannya. Akan tetapi aku masih tidak berhasil bertemu dengannya. Hingga akhirnya pada suatu hari aku duduk menunggu beliau keluar di depan rumahnya, seraya memikirkan tentang keasinganku di negeri ini dan ruginya diriku karena tidak berhasil menimba ilmu dari Al-A'mash ini. Tiba-tiba di tengah renunganku itu, pintu rumah Al-A'mash terbuka dan keluarlah seorang wanita dari dalam rumah tersebut. Dan wanita itu pun bertanya kepadaku, "Siapa Anda? Mengapa ada nongkrong di depan rumah kami?" Aku pun menjawab, "Aku ini orang asing." Dan aku pun menceritakan kisah dan keinginanku. Kemudian wanita ini bertanya lagi, "Dari mana asalmu?" Aku pun menjawab, "Dari Afrika."
Kemudian setelah wanita ini mengetahui dari mana aku berasal, tiba-tiba ada respon ceria yang aku rasakan dari wanita ini. Seraya berkata, "Tahukah Anda daerah Qairawan?" Aku pun menjawab, "Aku dari sana." Kemudian dia menimpali kembali, "Apakah engkau tahu rumahnya Ibn Farrukh?" Dan aku pun menjawab, "Akulah Ibn Farrukh." Kemudian ia memperhatikanku keheranan, seraya berkata, "Abdullah, apakah engkau Abdullah?" Aku menjawab, "Iya, aku Abdullah." Ternyata wanita tersebut adalah seorang hamba sahaya yang dulu kami jual sewaktu ia masih kecil. Dengan cepat pula ia langsung masuk kembali ke rumahnya, memberitahu tentangku kepada Al-A'mash. Di depan pintu ada seorang laki-laki mantan tuanku dahulu yang pernah aku ceritakan kepadamu. Akhirnya Al-A'mash pun memerintahkan kepada wanita tersebut agar menyuruhku untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian aku pun masuk, dan Al-A'mash menyuruhku untuk tinggal di sebuah ruangan di depan rumahnya. Akhirnya aku pun bisa belajar dan mendengar hadis dari beliau, yang mana bersamaan dengan itu ia melarang orang lain untuk mendengar ilmu darinya. Hingga akhirnya aku pun selesai menimba ilmu dari beliau. Ini salah satu potret kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Banyak kisah-kisah yang lainnya yang menceritakan tentang kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Di antaranya kesabaran yang baru terrealisasikan dan seharusnya menjadi contoh bagi kita. Beberapa minggu yang lalu seorang ustaz telah menghabiskan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dalam waktu 27 tahun. Berarti beliau memulai pembahasan kitab tersebut pada tahun 92 dan habis di tahun 2019. Beliau adalah Ustaz Abdul Hakim hafizahullah taala. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dari menuntut ilmu, dan kita juga bisa bersabar dalam menuntut ilmu, karena pahala yang sangat besar telah menunggu orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.